masalah sosial di era globalisasi, di antaranya konsumerisme, kerusakan lingkungan, neoliberalisme, kepadatan jumlah penduduk, bebasnya akses terhadap konten ilegal. Begitu mengerikannya efek globalisasi. Jika kita tidak mengontrol diri, maka kita akan mudah terbawa oleh arus. Kita jadi kehilangan jati diri. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar mengenai sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Kita akan cari solusinya bersama. Untuk memulai pembelajaran, berikut ini ada video singkat. Coba kamu analisis fenomena apa yang terdapat dalam video berikut ini, kemudian tuliskan pendapatmu pada LKPD yang Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita mengacu kepada LKPD yang Ibu berikan. Investor asing sangat-sangat tahu apa yang mereka inginkan, data. Tapi ingat juga bahwa Kementerian Kemenkominfo mengatakan mereka sudah melindungi, walaupun baru dengan Permenhub, belum dengan undang-undang perlindungan data konsumen. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam undang-undang tersendiri meskipun belum menjadi prioritas. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, apakah ini bentuk sebuah kolonialisme zaman now? Sekarang kita mulai dengan mind mapping tentang sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Ada 5 sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, berpegang teguh kepada norma-norma sosial. Ketiga, gaya hidup yang ramah lingkungan. Keempat, mewujudkan globalisasi. Dan kelima, bangga terhadap budaya bangsa. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Caranya seperti apa? Dengan membangun akses dan pemerataan pendidikan, mengembangkan pemberdayaan, meningkatkan kualitas dengan soft skill. Nah, sasaran utamanya siapa sih? Iya kamu. Jadi sasaran utamanya adalah kamu sebagai anak muda. Jadi sudah tren bahwa di era milenial ini, di mana anak-anak muda itu memiliki kualitas dan daya saing yang. Cara yang kedua adalah berpegang teguh pada norma sosial. Nah, norma ini tuh sebenarnya adalah filter untuk kita, untuk menyaring. Norma itu bisa meliputi norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Nah, kalau kita lihat nih di negara maju, itu biasanya mereka masih memegang teguh norma kesopanan ini. Sikap kritis dalam menghadapi globalisasi yang ketiga adalah mewujudkan globalisasi. Globalisasi merupakan proses memadukan budaya global dengan budaya lokal setempat untuk kepentingan tertentu. Bagaimana sih wujud dari globalisasi? Coba kita simak video berikut ini. Dulu penikmat musik Didi Kempot itu biasanya orang dewasa, tahu bahasa Jawa. Kemudian Didi Kempot memadukan unsur global itu dengan mengemas musik. Maka penikmat Didi Kempot saat ini justru lebih banyak dari kalangan anak muda, dan itu tersebar di seluruh Indonesia yang dikenal dengan nama Sobat Ambyar. Sikap kritis yang keempat adalah bangga terhadap identitas bangsa Indonesia atau cinta tanah air. Caranya bangga pakai bahasa Indonesia, bangga dengan budaya sendiri, bangga menggunakan produk dalam negeri, lalu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Indonesia itu kan luar biasa, negara kepulauan terbesar di dunia, sumber daya alamnya melimpah, budayanya melimpah. Kita patut berbangga dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai timbul sikap chauvinisme. Sikap kritis dalam menghadapi globalisasi yang kelima adalah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Caranya dengan menanam pohon, kemudian melakukan daur ulang, menghemat energi, mengurangi sampah plastik. Kalau kita lihat di gambar ini, gambar besean ya. Nah, kenapa sih kita harus mengurangi sampah plastik? Berikut penjelasan Bu Tejo. Ini itu bisa didaur ulang, gampang diuraikan, dan tahan lama. Nggak kayak hidupmu, susah diuraikan masalahnya, ya kan? Jadi kalau sekampung pakai ini, kita nggak akan numpuk sampah. Sekarang coba bayangkan, kalau galon ini cuma sekali pakai, setahun, 5 tahun, 100 tahun, bisa jadi pusat peradaban galon paling kita nanti.